Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Ida Pratiwi, NIM 1705520002. Saya mahasiswi akuntansi dari Universitas Tikubang Semarang, ingin mempresentasikan tentang peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan, guna memenuhi nilai tugas ujian tengah semester. Berikut adalah materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, fenomena yang berkaitan dengan kecurangan. Di dalam era globalisasi, fenomena yang masih saja terjadi hingga saat ini adalah masalah kecurangan, atau yang disebut dengan fraud, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Salah satunya yaitu di Indonesia, yang menghadapi tantangan berkaitan dengan masalah kecurangan. Masalah lain seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan penggelapan lainnya juga menjadi salah satu masalah yang kompleks, sehingga dalam proses verifikasi secara objektif terdokumentasi secara sistematis untuk menentukan apakah aktivitas, kejadian, kondisi, sistem informasi sesuai dengan kriteria audit, serta mengkomunikasikan hasil proses kepada klien atau pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan. Di Indonesia, korupsi dibuktikan dengan adanya likuidasi. Beberapa perusahaan memanipulasi pajak dan korupsi dilakukan oleh pejabat, pemerintah maupun pihak lainnya untuk kepentingan pribadi. Korupsi membawa dampak buruk bagi perekonomian negara. Akibat dari korupsi yang dapat kita rasakan yang tidak terciptanya tata pemerintahan yang baik, serta benar dan menghambat pembangunan di Indonesia. Salah satu kecurangan terbesar yang diingat sampai saat ini adalah kasus Enron yang melibatkan salah satu the Big Five, Anderson & Co. Dalam kasus tersebut, auditor bertugas untuk mengaudit perusahaan tersebut, juga merupakan auditor internal perusahaan yang bersangkutan. Menurut Yuniarti 2008, dalam Yunitasari 2010, kasus kecurangan yang terjadi juga pada dua pengurus Koperasi Karyawan PT Asuransi Kredit Indonesia atau yang disebut Askrindo periode 2008 sampai 2011. Novian Prihantono dan Subarkah, keduanya diduga kuat melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan koperasi selama tahun 2008 sampai 2011 dengan nilai sekitar 6 miliar rupiah menurut Amalia 2013. Banyak faktor yang bisa menjadi penyebab kecurangan, maka dari sisi pengguna laporan atau masyarakat harus memperhatikan apakah laporan keuangan yang mereka gunakan memang sudah diaudit dengan baik dan diaudit oleh auditor yang berkompeten, independen, dan profesional. Wilopo 2006 menjelaskan bahwa dalam menghadapi korupsi yang semakin meluas diperlukan adanya upaya pendeteksian kecurangan, penipuan, atau kejahatan kerah putih, crime wave, adalah salah satu tugas dan fungsi akuntansi. Kecurangan adalah sesuatu yang harus dijaga oleh internal auditor atau eksternal auditor agar terjadi pemeriksaan yang dilakukan secara periodik. Cara menjaga kecurangan auditor harus mengevaluasi aktivitas sistem pengendalian dan memberi masukan untuk peningkatannya. Belakangan ini, perhatian auditor internal diarahkan terutama untuk mendeteksi terjadinya kesalahan dan transaksi kecurangan melalui penetapan kebijakan perusahaan. Suatu kecurangan dapat dicegah dengan cara meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan. Karena pada dasarnya yang menentukan terjadinya 3 kecurangan adalah manusia itu sendiri dan sistem pengendalian dalam perusahaan tersebut.
Menurut Amrizal 2004, internal auditing bertujuan untuk membantu pimpinan perusahaan atau manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diaudit, serta menemukan penyimpangan baik akibat dari misstatement yang disengaja atau yang disebut dengan fraud maupun yang tidak menurut laporan 2002. Menurut laporan 2002, Report to Nation on Occupational Fraud and Abuses menyatakan bahwa aktivitas internal auditor dapat menekan 35% terjadinya fraud. Disinilah pentingnya peran seorang auditor internal dengan tugasnya untuk melakukan pendeteksian dan pencegahan terjadinya fraud pada perusahaan di mana ia bekerja. Untuk mendeteksi kecurangan auditor internal perlu mengerti dan memahami kecurangan, jenis, karakteristiknya, serta cara untuk mendeteksinya. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan antara lain dengan melihat tanda, sinyal, atau red flag, atau refleks suatu tindakan yang diduga menyebabkan atau potensial menimbulkan kecurangan. Red flag sendiri adalah kondisi yang janggal atau berbeda dari keadaan normal. Dengan kata lain, red flag merupakan petunjuk atau indikasi di mana adanya sesuatu yang tidak bisa dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Meskipun timbulnya red flag tidak selalu mengindikasikan adanya kecurangan, namun red flag biasanya selalu muncul di setiap kasus kecurangan yang terjadi sehingga dapat menjadi tanda peringatan bahwa kecurangan terjadi menurut Amrizal 2004. Auditor internal adalah auditor yang digaji oleh perusahaan dan merupakan karyawan perusahaan. Sedangkan auditor eksternal yaitu seorang auditor yang merupakan pihak di luar perusahaan atau pihak eksternal. Standar yang digunakan untuk auditor internal dan auditor eksternal adalah standar akuntan publik. Keputusan yang harus diterapkan auditor adalah harus mengumpulkan banyaknya bukti-bukti pendukung yang memadai agar auditor merasa yakin unsur-unsur laporan lainnya adalah wajar dan relevan. Banyaknya bukti yang harus dikumpulkan dalam suatu pemeriksaan tertentu merupakan proses pengambilan keputusan yang didasarkan oleh pertimbangan auditor atas resiko dalam laporan keuangan tersebut. Dalam suatu pemeriksaan, jika ruang lingkup auditor dibatasi oleh perusahaan, maka auditor akan kesulitan dalam menilai kewajaran laporan keuangan, apalagi jika laporan keuangan tersebut banyak salah saji dan fraudnya. Yang kedua ada teori kecurangan atau yang disebut dengan Diamond Theory. Pada tahun 2004, muncul sebuah teori fraud yang diperkenalkan oleh Wolf dan Hermansen. Teori yang mereka temukan itu dikenal dengan fraud diamond theory. Teori fraud diamond merupakan penyempurnaan teori fraud triangle. Kecurangan fraud diamond ini ada 4 elemen, yaitu ada insentif. Insentif itu sendiri yaitu suatu dorongan yang timbul karena adanya tuntutan atau tekanan yang dihadapi oleh seseorang. Insentif dapat memicu terjadinya kecurangan seperti keserakahan yang mengakibatkan tekanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Yang kedua ada opportunity. Opportunity itu merupakan suatu kesempatan yang timbul karena terdapat suatu kelemahan pengendalian internal organisasi atau perusahaan dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Opportunity itu dapat terjadi karena adanya kekuasaan terhadap organisasi dan juga karena seorang fraudster atau orang-orang yang melakukan kecurangan mengetahui kelemahan dari sistem-sistem yang ada. Kemudian ada rationalization, yaitu kondisi di mana fraudster atau pelaku kecurangan mencari suatu pembenaran terhadap tindakan yang dilakukannya untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang tepat. Yang terakhir atau yang keempat ada capability, yaitu merupakan sifat dan kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai peranan besar yang memungkinkan melakukan suatu tindakan kecurangan. Menurut Wolf dan Hermansen, penipuan atau kecurangan tidak mungkin dapat terjadi tanpa orang yang memiliki kemampuan yang tepat untuk melaksanakan penipuan atau kecurangan tersebut. Kemampuan yang dimaksud adalah sifat individu melakukan penipuan yang mendorong mereka untuk mencari kesempatan dan memanfaatkannya. Peluang menjadi akses masuk untuk melakukan fraud. Tekanan rasionalisasi dapat menarik seseorang untuk melakukan fraud, tetapi orang tersebut harus memiliki kemampuan yang baik untuk mengenali peluang tersebut agar dapat melakukan taktik fraud dengan tepat dan mendapatkan keuntungan yang sangat maksimal. Kemudian yang ketiga, materi yang ketiga, ada komponen pengendalian internal. Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau yang disebut dengan COSO mengidentifikasikan 5 komponen pengendalian internal yang meliputi yang pertama ada lingkungan pengendalian atau yang disebut dengan control environment. Lingkungan pengendalian itu merupakan dasar dari semua komponen pengendalian intern atau internal lainnya yang membuat organisasi menjadi lebih disiplin dan terstruktur. Lingkungan pengendalian ini mencakup suasana organisasi dan sikap manajemen serta karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada dalam organisasi. Kemudian komponen yang kedua ada penilaian resiko atau yang disebut dengan risk assessment, yaitu identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko suatu organisasi. Suatu resiko yang telah diidentifikasikan dapat dianalisis sehingga dapat diperkirakan tindakan yang dapat meminimalisirnya. Kemudian komponen yang ketiga ada prosedur pengendalian atau control activities, yaitu prosedur pengendalian adalah kebijakan atau prosedur yang dibuat untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan. Kemudian komponen yang keempat ada kecurangan atau yang disebut dengan monitoring. Itu merupakan pengawasan proses untuk menilai kualitas kinerja pengendalian intern suatu organisasi. Pengawasan itu dilakukan untuk menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Kemudian yang kelima ada informasi dan komunikasi.
Informasi itu diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi ini untuk menilai standar eksternal. Komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu yang berhubungan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selanjutnya ada peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Yang pertama, ada membangun struktur pengendalian internal yang baik, yaitu di mana agar keamanan harta perusahaan itu terjamin dan kegiatan operasinya berjalan dengan lancar serta efektif dan efisien. Manajemen itu perlu mengadakan struktur pengendalian internal yang baik dan efektif guna mencegah kecurangan. Nah, di sini ada 5 komponen pengendalian internal yang saling terkait dalam membangun struktur pengendalian internal yang baik. Itu ada lingkungan pengendalian, ada control environment, ada penaksiran risiko atau risk assessment, ada standar pengendalian, kemudian ada pengawasan, dan ada informasi serta komunikasi. Yang kedua itu mengefektifkan aktivitas pengendalian, di mana review kinerja aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja yang sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan perakiraannya. Yang kedua ada pengelolaan informasi, berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketetapan, kelengkapan, dan otorisasi transaksinya. Selanjutnya ada pengendalian fisik, aktivitas yang mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan. Kemudian ada pemisahan tugas dengan memberikan tanggung jawab pada orang yang berbeda untuk memberikan sebuah otorisasi, pencatatan transaksi, dan menyelenggarakannya penyimpanan aktiva yang ditunjukkan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang untuk berbuat kecurangan. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan kultur organisasi, di mana dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip good corporate government atau GCG yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, mengefektifkan fungsi internal audit. Walaupun internal auditor itu tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya sehingga diharapkan mampu untuk mendeteksikan terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Kemudian ada kompetensi internal auditor. Menurut Arens et al. 2008, yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo, menyatakan bahwa kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan. Di dalam kompetensi internal auditor ini, ada 5 karakteristik yang membentuk kompetensi, yakni
Ada yang pertama, ada pengetahuan. Faktor pengetahuan itu meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan sistem. Yang kedua ada keterampilan, di mana keterampilan itu merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Kemudian yang ketiga ada konsep diri dan nilai-nilai, di mana sikap, nilai-nilai, dan citra diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang, bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi apapun. Yang keempat ada karakteristik pribadi, di mana karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Kemudian yang kelima itu ada motif, yaitu merupakan suatu emosi, hasrat, kebutuhan psikologis, atau dorongan-dorongan yang memicu sebuah tindakan. Berdasarkan definisi di atas, kompetensi itu dapat disimpulkan sebagai segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman, serta faktor-faktor internal individu lainnya, untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan. Komponen kompetensi internal auditor yang tidak terpisahkan menurut Mulyadi 2009 itu ada pendidikan dan pengalaman. Kompetensi itu diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seyogianya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka punyai. Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan untuk memenuhi tingkat profesionalisme yang tinggi seperti disyaratkannya oleh prinsip etika. Pemerintah mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai akuntan dengan reputasi yang baik di bidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan publik. Itu menurut Mulyadi 2009. Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi profesional menurut Jafar dan Sumiati 2008 itu dapat dibagi menjadi dua fase yang terpisah, yaitu ada pencapaian kompetensi profesional, di mana pencapaian kompetensi profesional itu pada awalnya memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus, serta ada pelatihan dan ujian profesional dalam subjek-subjek yang relevan, serta pengalaman kerja. Hal tersebut dapat menjadi pola pengetahuan yang normal untuk anggota akuntan publik. Kemudian yang kedua ada pemeliharaan kompetensi profesional, itu terbagi menjadi 3, yaitu ada kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk belajar dan melakukan peningkatan profesional secara berkesinambungan selama kehidupan profesional anggota. Kemudian yang kedua ada pemeliharaan kompetensi profesional itu memerlukan kesadaran untuk terus mengikuti perkembangan profesi akuntansi, termasuk diantaranya adalah pernyataan-pernyataan akuntansi, auditing, dan peraturan lainnya, baik nasional maupun internasional yang sangat relevan. Kemudian ada anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan
Terdapatnya kendali mutu atas pelaksanaan jasa profesional yang konsisten dengan standar nasional dan internasional. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.